Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat SMAku. Welcome back to my YouTube channel with me Saza Saskia Zahrani. Sobat SMAku, apa kabar nih? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Sobat SMAku, seperti yang udah aku janjiin di video aku yang lalu ini, hari ini aku bakal bahas tuntas tentang apa aja yang harus dilakukan oleh siswa kelas 11 SMA agar kedepannya kalian gak merasa rugi dan tentunya untuk bisa menambah pengalaman kalian ke depannya. So, ini aku bakal kasih tahu ke kalian bahwasanya kelas 11 itu harus punya perencanaan atau plan dari awal kelas 11 atau saat kalian masuk ke kelas 11. Nah, di video ini aku bakal bahas tentang plan apa aja yang harus kalian masukkan ke dalam daftar perencanaan atau plan kalian agar kedepannya tuh kalian gak merasa rugi karena gak memasukkan plan-plan ini ke dalam daftar perencanaan kalian. Nah, manfaat dari kalian buat plan ini adalah agar apa yang kalian lakukan itu lebih terstruktur dan juga lebih tertuju, lebih terorganisir lah ya apa yang ingin kalian lakukan ke depannya. So, sebelum kita masuk kepada alur PPT-nya, aku bakal tunjukin ke kalian garis besar yang bakal kita bahas di bagan berikut ini. Nah, sobat SMAku, itulah tadi bagan gambaran umum tentang apa yang akan kita bahas hari ini. Nah, kalau kalian udah lihat itu dan kalian udah mengerti gambaran umumnya, nah, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk ke PPT pembahasan yang PowerPoint agar pembahasan hari ini biar lebih terinci dan kalian lebih paham. So, kalian harus perhatiin baik-baik dan jangan lupa untuk screenshot biar kalian nggak lupa. Atau langsung download aja video ini biar kalian bisa buka lagi di lain waktu. Gak usah lama-lama lagi, yuk kita bahas di PPT. Sobat SMA, kita udah masuk ke PPT-nya nih. Nah, di sini udah ada judul plan kelas 11 atau perencanaan apa aja sih yang harus kalian masukin ke dalam daftar jadwal atau plan kalian selama masa studi kalian di kelas 11. Nah, di sini kita langsung masuk ke slide yang pertama. Nah, di sini kalian udah bisa lihat ya tentang apa aja sih yang harus kalian masukkan ke dalam plan atau perencanaan kalian selama masa kelas 11 ini. Yaitu yang pertama ikut lomba, yang kedua ikut ajang kedutaan, yang ketiga ikut organisasi OSIS, keempat mengembangkan soft skill dan hard skill, dan yang kelima adalah meningkatkan nilai akademik, serta yang terakhir baca buku setiap hari. Nah, bagaimana apa aja sih jenis-jenis lomba yang bisa kalian ikutin dan manfaat ikut lomba itu apa aja sih? Nah, di sini aku bakal bahas di slide yang ketiga. Di jenis lomba, kalian bisa ikuti beberapa lomba yang menurut aku ini recommended banget untuk bisa melatih mental, melatih public speaking, melatih nalar kalian, dan juga memberikan beberapa pengalaman di saat kelas 11 kalian ini. Yang pertama itu ada lomba debat, terus yang kedua lomba sains, dan di situ udah aku cantumin juga tentang di nama Instagramnya dari lomba-lomba sains ini, Olimpiade Update. Kalian bisa langsung cek ke Instagramnya. Di situ juga bukan hanya tentang sains, tapi juga mungkin yang aku lihat kemarin tuh tentang buat puisi-puisi juga ya. Tapi kalian bisa langsung cek aja di Instagram Olimpiade Update. Terus yang ketiga ada lomba tulis cerita. Nah, di lomba tulis cerita itu aku juga pernah ikut melalui akun Instagram yang namanya Tulisme. Tapi aku lupa cantumin ke sini. Kalian tinggal cari aja Instagram tulis.me gitu. Oke? Nah, selanjutnya yang keempat adalah lomba pidato. Yang kelima kalian bisa ikut lomba cipta puisi, lomba esai, lomba lokakarya, dan berbagai macam olahraga seperti silat, karate, atau apapun itu. Nah, di sini disclaimer dulu ya teman-teman. Aku mau kasih tahu ke kalian bahwa ikuti bidang lomba yang menurut kamu sangat interesting ke situ. Nah, tapi kalau seandainya kamu ingin cari pengalaman yang banyak atau kamu bisa ikut beberapa lomba lainnya tapi harus di luar kesibukan sekolah kamu. So, kalian hanya
bukan hanya fokus ke lomba-lomba aja, tapi juga fokus ke nilai akademik kalian ya. Itu harus tetap. Itu tadi jenis-jenis lomba yang recommended banget untuk kalian siswa kelas 11. Nah, selanjutnya kita masuk ke manfaatnya. Nah, di manfaatnya ini yang pertama itu menambah penghargaan, pengetahuan dan pengalaman berharga. Terus yang kedua meningkatkan kepercayaan diri, dan yang ketiga meningkatkan soft skill dan juga hard skill. Dan sebenarnya masih banyak sekali manfaat dari mengikuti lomba ini. Tapi ini aku ngambil di 3 poin yang menurut aku ini berdampak banget dan aku rasain di kehidupan di real life aku ya, gitu. Nah, selanjutnya ya kita langsung masuk ke slide berikutnya. Masuk ke jenis ajang kedutaan. Nah, di sini plan selanjutnya kalian bisa ikut ajang kedutaan nih. Nah, di slide ini aku udah cantumin tentang kedutaan apa aja, ajang duta-duta apa aja sih yang bisa kalian ikuti, dan nama akun IG dari ajang-ajang duta tersebut. Di sini ada duta pemimpin berkarya Nusantara sampai ke duta SMA. Dan aku recommended banget duta SMA ini untuk kamu yang kelas 11 ataupun kelas 10 yang juga nonton ini. Karena apa? Karena aku baru dapat informasi ini di kelas 12 dan ngerasa rugi banget karena ini ajang yang sangat yang menurut aku tuh ajang yang bergensi gitu loh. Karena dari setiap provinsi ada duta-duta SMA-nya sendiri-sendiri. Dan kalian pasti nanti di tempat karantina kalian bakal ketemu dengan teman-teman dari berbagai provinsi. So, kamu yang nonton video ini jangan sampai rugikan waktu kalian di kelas 11 atau kelas 10 untuk nggak ikut duta SMA. Kalian harus ikut duta SMA ini karena banyak banget pengalaman yang aku lihat lewat akun Instagram mereka itu di Direktorat SMA. Oke, teman-temanku, sobat SMA aku. Nah, selanjutnya kita masuk ke slide berikutnya. Nah, di sini ada manfaat. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya itu menambah penghargaan, pengetahuan, dan pengalaman berharga. Terus sampai yang ketiga itu menambah teman-teman sekolah atau menambah teman baik dari teman sekolah atau provinsi lainnya. Maaf ya, aku agak typo di sini. Terus selanjutnya, sobat SMA aku, kita masuk ke organisasi OSIS. Kenapa aku bilang organisasi OSIS itu ya kalian harus ikutin di saat kelas di SMA ini. Nah, karena apa? Karena nantinya di kuliah pun kalian bakal ketemu dengan organisasi-organisasi ini, dan organisasi OSIS ini melatih kita untuk bisa memanage waktu dengan baik. Ya, nanti manfaatnya aku bakal jelasin di slide berikutnya. Tapi di sini aku tunjukin kalian rekomendasi atau struktur OSIS yang bisa kalian ikuti. Kalau kamu wakil ketua OSIS, wajib saat kelas 11 kamu harus calonkan diri jadi ketua OSIS biar tahu bagaimana sih kakak ketua OSIS aku kemarin tuh bekerja. Karena kan kamu udah punya pengalaman nih bareng ketua OSIS. So, kamu sebagai wakil ketua harus punya kesempatan juga untuk jadi ketua OSIS. Di sini ada ketua OSIS, ada wakil ketua OSIS, seksi inti OSIS. Nah, seksi inti OSIS di sini ada sekretaris, ada bendahara, dan lain sebagainya. Terus sampai yang terakhir adalah seksi keamanan. Terus apa aja sih manfaat dari organisasi OSIS yang seperti selain yang udah aku omong tadi di awal? Nah, selanjutnya. Nah, di sini adalah manfaat OSIS. Yang pertama itu menumbuhkan jiwa kepemimpinan dalam diri sampai meningkatkan relasi dan pengalaman berorganisasi. Nah, biar masa muda kamu gak disibukkan hanya cinta-cinta aja, ikuti organisasi OSIS dan juga rasakan manfaat yang kalian dapatkan dari setelah kalian udah lulus dari organisasi OSIS ini. Oke? Oke dong. Sebenarnya masih banyak ya manfaat dari organisasi OSIS ini sendiri, tapi aku masukin ke 3 hal-hal intinya aja. Oke, selanjutnya kita masuk ke soft skill dan hard skill. Nah, ini adalah salah satu poin penting juga yang harus kalian masukkan ke dalam daftar perencanaan kalian, apa yang ingin kalian capai di kelas 11 ini, yaitu soft skill dan hard skill. Nah, ada rekomendasi di sini aku tulis rekomendasi soft skill dan juga hard skill yang bisa kalian baca. Dia itu dari soft skill itu ada problem solving hingga ke negosiasi, dan masih banyak lagi ya tentunya teman-temanku, sobat SMA ku. Terus yang di hard skill dari desain grafis hingga menggunakan AI. Nah, di sini penting banget karena ada salah satu YouTuber yang mengatakan bahwasanya sehari minimal ya kalian bisa belajar AI itu 15 atau 10 menit.
Karena ini bakal berguna banget untuk kedepannya. Karena kita saat ini udah menggunakan AI guys, ya, ChatGPT, terus apalagi yang edit-editan semua yang lainnya itu menggunakan AI. So kalian harus bisa menggunakan AI dengan baik dan mendalami ilmu AI ini. Oke? Oke dong. Nah, kita masuk ke manfaatnya. Di sini kalian bisa lihat manfaat dari hard skill dan juga soft skill. Di hard skill itu sendiri ada keahlian untuk menambah keahlian khusus kalian. Terus persiapan akademis yang lebih baik nih. Agar kalian nanti saat kuliah nggak terlalu bingung nih. Gimana sih cara gunain Microsoft Word, Microsoft Excel ataupun cakupan Microsoft Office. Sampai yang kelima itu adalah daya saing. Kalian bisa dengan belajar hard skill dari kalian kelas 11, kalian lebih punya daya saing lebih baik dari orang-orang di usia kamu, bahkan mungkin lebih di usia kamu. Karena apa? Karena dari awal kalian udah belajar tentang hard skill ini. Terus selanjutnya adalah soft skill. Di sini soft skill adalah manfaatnya itu ada kemampuan komunikasi yang meningkat, terus ada manajemen waktu yang lebih baik, terus keterampilan kepemimpinan dan kolaborasi, serta yang keempat itu yang kelima ya, maaf itu ada agak typo, yaitu kemandirian. Yang selanjutnya itu adalah meningkatkan nilai akademik. Nah, bagaimana sih cara kita meningkatkan nilai akademik? Yaitu udah aku share ke kalian pengalaman aku yang aku lakukan selama aku di kelas 11. Dari aku untuk mempertahankan nilai aku di kelas 10, terus meningkatkan kembali nilai akademik aku di kelas 11. Dengan apa? Dengan cara itu tadi yang udah aku tulis itu. Yang udah aku tulis itu ya. Yang satu itu fokus saat guru mengajar. Sampai yang terakhir, jangan lupa berdoa. Kalian harus berdoa setiap saat. Karena apa? Karena kalau kita belajar, kita udah fokus, kita udah berusaha. Kalau kita nggak mengandalkan yang maha kuasa, ya I think itu percuma aja ya. Terus kita masuk ke selanjutnya. Nah, plan selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah baca buku. Bagaimana sih cara kalian untuk bisa konsisten nih baca bukunya? Ya selanjutnya yaitu ada caranya ini, atur waktu yang tepat atau buat jadwal deh. Kalau seandainya setelah pulang sekolah nih kamu ngerjain tugas, ataupun setelah habis maghrib kalian kerja tugas. Nah setelah itu sampai isya selesai, kamu udah selesai sholat, terus kamu lanjut kerjain tugas kalau memang masih ada. Nah kalau sudah selesai, ya mungkin kamu bisa have fun dengan baca buku fiksi atau buku non fiksi. Ya yang ringan-ringan aja dulu gitu. Ya recommended ya pasti buku non fiksi ya, kalau ringan-ringan yang senang, membuat hati senang gitu kan. Kalau baca non fiksi kan otak lebih refresh gitu. Nah kalau untuk fiksi sendiri aku yang aku maksud tadi fiksi. Nah kalau untuk non fiksi sendiri itu aku rekomendasi kalian baca di saat jam 9 atau sebelum tidur. Nah coba deh kalian baca buku fiksi itu biar kalian tuh tidur. Kalian coba aja kalau sebelum tidur baca buku non fiksi, kalian pasti merasakan yang namanya ketenangan dalam otak kalian. Kalau nggak percaya cobain aja. Terus yang selanjutnya caranya adalah beli atau pinjam buku fiksi maupun non fiksi. Kalau aku sendiri sih lebih sukanya pinjam ke perpustakaan, terus atau enggak ngelihat buku-buku yang menurut aku interesting nih. Nah aku beli gitu. Selanjutnya adalah konsisten setiap hari. Nah kalau kamu punya target baca buku setiap hari dan juga punya target nih dalam sebulan atau dalam saat kamu kelas 11 ini bisa baca buku minimal 30 atau 20 buku. Nah kalian harus konsisten setiap harinya. Tapi disclaimer dulu ya teman-teman, dari semua cara itu yang paling ampuh yang harus kalian ketahui adalah bahwasanya dari membaca buku itu kamu harus punya manfaatnya. Yakni apa? Ya, mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, di sini di bagian manfaat. Manfaatnya apa? Menambah wawasan ya dari baca buku. Kalian harus perhatikan manfaat yang harus kalian dapatkan dari membaca buku ini. Bukan hanya sekedar membaca lalu melupakannya, tapi juga harus membaca dan mengingatnya sebagai apa? Sebagai pengetahuan ataupun sebagai
contoh-contoh untuk kamu lakukan di kehidupan sehari-hari. Nah, di bagian manfaatnya ada menambah wawasan, ada melatih critical thinking kita, otak kita selalu terlatih untuk berpikir. Terus yang terakhir adalah meningkatkan kemampuan bahasa dan memperkaya kosakata kita. Yakin sama aku kalau kamu udah mulai baca buku setiap hari, koleksi kosakata dalam pikiran kamu ketika kamu berbicara itu akan semakin kaya dan semakin banyak. Selanjutnya, buku rekomendasi ya, yang terakhir buku rekomendasi yang menurut aku worth it untuk anak-anak SMA, yakni yang pertama Atomic Habit, itu berbicara tentang kebiasaan-kebiasaan. Ini bagus banget menurut aku karena dari sini kita belajar tentang kebiasaan-kebiasaan, terus belajar tentang hasil, tentang apapun itu, dan aku sangat recommended untuk kamu anak SMA baca buku ini. Terus selanjutnya untuk yang kamu sobat SMA aku yang girl, di sini ada buku Alpha Girl. Terus self healing. Terus bicara itu ada seninya untuk kamu yang mau belajar public speaking. Dan yang terakhir adalah The Power of Flow. Dan ini paling recommended untuk kalian semua ya. Aku rekomendasi banget baca buku The Power of Flow ini. Intinya semua buku kalian bisa baca, tapi di sini aku rekomendasiin aja ya dari 1 sampai 9 ini tentang buku-buku yang udah pernah aku baca ini. Oke, sobat SMA aku. Slide terakhir. Thank you very much atau terima kasih teman-teman atau sobat SMA aku yang udah nonton PPT ini sampai akhir. Nah, sobat SMA aku, itulah tadi PPT yang udah aku persembahkan untuk kamu siswa kelas 11. Dan untuk kamu siswa kelas 12, jangan lupa untuk stay tune terus di channel YouTube aku karena aku bakal buat video khusus juga untuk kalian semua. Karena rasanya nggak adil dong, kelas 10 udah, kelas 11 udah, dan sisa satu lagi nih kelas 12. Masa nggak dibuat? Ya kan ngerasa kayak pasti kalian dikucilkan ya? Enggak dong. Nah, aku bakal buat ya, tetap aku bakal buat untuk kalian siswa kelas 12 agar kedepannya saat kalian lulus kalian gak merasa rugi karena melakukan hal yang bakal aku jelasin di video selanjutnya. Untuk itu aku ucapin terima kasih untuk teman-teman semua yang udah nonton video aku hingga akhir ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat terus sobat SMA aku, dan jangan lupa untuk selalu belajar. Sobat SMA aku, sampai sini dulu video YouTube aku kali ini. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.